Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Papang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 185. Yang mana pada Perfect World episode 185 ini menceritakan Shihao yang akan menemukan tempat legendaris yang berisi semua obat suci setelah pertarungan besar. Dan kita akan melihat jika satu persatu keberuntungan datang memihak kepada Shihao. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat jika Shihao ini sedang menghadapi orang aneh dari kerajaan surgawi itu. Namun terlihat jika ketua sekte Jun ini langsung mengeluarkan teknik yang membuat Shihao terbawa ke ruang waktu yang berbeda. Di sini pun mereka berempat sudah bergabung dan ingin melihat bagaimana Huang ini bisa mengatasi situasi ini. Kemudian tetua sekte Jun ini pun masuk dan langsung mengeluarkan teknik pemakaman langit dan bumi. Dan dia pun langsung mengeluarkan peti-peti mati untuk mulai mengacaukan kondisi Shihao. Namun di sini terlihat Shihao pun masih diam dan santai melihat itu semua. Di sini pun Shihao tahu jika ini adalah trik untuk membingungkan orang melihat mereka bertiga juga ikut masuk ke ruang itu. Di sini Jun Dao mengatakan bahwa kedatangan mereka ke sini adalah untuk membalaskan dendam putra Dewa Jatuh dan untuk menegakkan keadilan surga. Di sini pun Shihao bertanya, mereka semua sudah menjebak berapa orang dengan trik licik ini. Namun orang aneh kerajaan surgawi pun langsung menyerang Shihao ini. Di sini Shihao masih memprovokasi dengan berkata, jika mereka sudah menghabiskan banyak energi hanya demi Shihao datang ke pemakaman mereka. Mendengar itu pun Jun Dao ingin melihat sampai kapan Shihao bisa berkata seperti itu. Di sini terlihat jika serangan orang aneh kerajaan surgawi pun berhasil mengenai Shihao ini. Dan karena itu, Shihao pun langsung berusaha mengeluarkan formasi pelindung. Namun orang tua itu tak mau berhenti dan terus menyerang Shihao hingga formasi Shihao ini hancur. Di sini Shihao pun mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu batu petir, untuk menyerang orang-orang ini. Dan terlihat jika batu petir ini langsung mengarah ke inti formasi dari tempat ini. Di sini pun Shihao ini terus mengikuti batu petir untuk menuju tempat itu. Melihat itu Jun Dao meminta yang lain menghentikan mereka berdua karena batu aneh ini ternyata bisa mengenali poros formasi yang mereka buat. Mendengar itu batu petir marah karena dirinya dipanggil dengan sebutan batu aneh. Di sini pun Jun Dao ini langsung menyerangkan peti-peti itu ke arah batu petir. Dan batu petir hampir menabrak peti itu yang dibuat tameng oleh Jun Dao ini. Batu petir pun berkata jika dirinya tak akan terpengaruh oleh Jun Dao ini. Dan batu petir memberitahu Shihao jika lebih penting mereka menghancurkan formasi tempat ini dulu. Di sini pun Shihao berniat untuk berpura-pura mematahkan formasi di tempat ini, menyadari Shihao akan sulit untuk menghancurkan tubuh asli Jun Dao ini. Dan kemudian pun Shihao langsung melakukan misinya tersebut. Melihat itu pun, di sini tetua sekte Jun langsung mengeluarkan teknik 99 kekuatan sihir. Dan terlihat Shihao langsung melindungi dirinya setelah melihat teknik tersebut. Orang aneh kerajaan surgawi pun merasa bahwa Pak Tua ini ingin bertarung mati-matian dengan Shihao melihat belasan teknik sihir yang tersegel di dalam darah dan dagingnya keluar bersamaan. Kemudian Pak Tua ini ingin melihat bagaimana Shihao akan bertahan dari tekniknya tadi melihat Shihao yang terjatuh ke dalamnya. Namun dia dikejutkan karena di sini teknik ikan kun dari Shihao ini muncul. Karena bagi Shihao, teknik tadi hanyalah sebuah mantra yang terukir dalam daging dan darah yang saling menumpuk dan menambah kekuatan tempur. Dan bahkan beberapa teknik harta ini, Pak Tua tersebut tak bisa mengendalikannya. Dan Shihao pun ingin memperlihatkan bagaimana dirinya bisa mengkombinasikan berbagai jenis teknik harta miliknya. Di sini Pak Tua ini bertanya kepada putra suci kuno kenapa dia belum mengeluarkan tekniknya yang sebenarnya. Dan setelah mendengar itu pun, mereka bertiga langsung menyerang Shihao secara bersamaan.
Namun mereka dikejutkan karena Xiao mengeluarkan teknik penyusutan buminya. Di sini putra suci kuno berusaha menyerang, melihat Jundao yang ketakutan saat akan diserang Xiao. Namun Xiao berhasil menghindar dan langsung menambahkan teknik petirnya ke pedang Daluo, kemudian menebas tangan dari Jundao ini. Setelah itu, Xiao kembali meneruskan menyerang Pak Tua itu. Dan terlihat Pak Tua ini pun terus berusaha menghindari serangan Xiao tersebut. Di sini pun putra suci kuno dan orang aneh kerajaan surgawi ini berusaha menahan Xiao ini. Namun dengan cepat Xiao kembali mengeluarkan lorong surgawinya untuk mengatasi semua itu. Terlihat di sini giliran Pak Tua tadi yang ketakutan. Di sini Xiao bertanya apakah Pak Tua itu juga takut mati, padahal dia sebenarnya juga berasal dari mayat kuno. Dan kemudian pun Xiao langsung melenyapkan Pak Tua ini menggunakan pedangnya. Dan karena hal itu juga, ruang itu perlahan pecah serta peti mati tadi berjatuhan. Saat mereka akan menyerang lagi, tiba-tiba langit di situ juga pecah dan terlihat tempat yang begitu indah. Di sini putra suci kuno pun pernah mendengar legenda jika pada era abadi kuno ada taman obat suci ilahi yang melayang di kehampaan, dan putra suci kuno tak menyangka jika itu akan muncul di tempat ini. Di sini terlihat jika tempat itu memanglah sangat indah. Di sini pun Xiao teringat perkataan seseorang jika di tempat ini memang ada sebuah taman obat misterius yang mana di situ terdapat berbagai rumput herbal ilahi. Bahkan ada obat keabadian juga di antara rumput itu. Melihat kekuatan abadi memenuhi udara, orang aneh kerajaan surgawi pun berpikir jika mungkin itu adalah manifestasi dari keabadian sejati. Maka dari itu pun dia dan yang lainnya langsung menuju tempat itu. Di sini pun Xiao sengaja membiarkan mereka pergi dulu karena bagaimanapun juga mereka tak akan mungkin bisa melampaui Xiao ini. Dan tak lama kemudian pun Xiao langsung menuju tempat itu juga. Di sini terlihat jika banyak sekali orang yang sudah menuju tempat ini. Namun saat mereka akan melewati formasi pembatas, terlihat patung burung di depan mereka langsung menyerang siapapun. Tak lama setelah itu pun, Xiao juga sampai di tempat ini. Di sini pun Xiao langsung menghindar karena muncul serangan dari tempat ini. Batu petir pun juga sangat terkejut karena ada formasi sihir yang melindungi tempat ini. Kemudian di sini Xiao bertanya, bukannya batu petir ini juga seorang master formasi? Namun batu petir mengatakan jika master formasi juga harus memiliki bahan. Dan untuk menghancurkan formasi pelindung seperti ini butuh darah dari Vonik. Mendengar itu pun Xiao langsung mengeluarkan gadis perak dari kualinya. Di sini pun gadis perak itu merasakan jika seperti ada sesuatu di dalam tempat itu yang bisa beresonansi dengan darah keturunan pada dirinya dan seperti sedang menarik dirinya untuk ke sana. Mendengar gadis perak ini ingin ke sana, batu petir pun meminta agar gadis perak memberinya sedikit darah milik gadis perak itu. Namun Xiao langsung menahan batu petir saat dia akan menggigit gadis perak tersebut. Kemudian Xiao pun menjelaskan jika tempat ini seharusnya adalah sarang Vonik sejati. Namun karena ada formasi pelindung, maka tempat itu tak bisa dimasuki. Maka dari itu Xiao ingin meminjam darah dari gadis perak ini untuk mencoba menghancurkan formasi tersebut. Xiao pun langsung berterima kasih setelah gadis perak ini bersedia memberinya setetes darah miliknya. Dan batu petir pun langsung memakan itu, kemudian langsung memasuki tempat tersebut. Setelah masuk pun, gadis perak meminta mereka berdua pergi menjelajah dulu karena dia ingin mendapatkan pencerahan di tempat ini setelah merasakan tempat ini beresonansi dengan darah keturunan di tubuhnya. Dan terlihat gadis perak ini mengeluarkan wujud Vonik peraknya untuk mendapatkan pencerahan tersebut. Xiao pun hanya bisa terdiam melihat gadis perak ini. Namun Xiao dikejutkan karena Kaisar Kupu-Kupu sudah terbangun dari tidur panjangnya. Bahkan sayap dari Kaisar Kupu-Kupu ini sekarang juga sudah tumbuh. Di sini pun terdengar jika Kaisar Kupu-Kupu ini mengatakan bahwa dirinya lapar. Dan mendengar itu Xiao merasa bahwa Kaisar Kupu-Kupu ini memang pecinta kuliner yang bagus. Karena dia tak juga terbangun saat terjadi begitu banyak masalah. Namun saat memasuki taman obat kuno abadi ini, Kaisar Kupu-Kupu ini malah langsung bangun. Kemudian di sini pun Xiao meminta Kaisar Kupu-Kupu ini pergi untuk menemukan sendiri makanannya. Setelah itu batu petir dikejutkan karena ada batu darah Vonik juga di tempat ini. Dan dia pun langsung mencoba memakan itu.
Sementara Xiao menemukan sepotong bulu dari Fonik. Tak lama setelah itu pun muncul obat ilahi berbentuk Fonik yang memberitahu bahwa tuannya ingin bertemu dengan Xiao ini. Di sini Xiao pun langsung bertanya siapa tuan dari benda ini. Namun obat ilahi ini pun hanya berjalan tanpa memberitahu apapun. Di sini pun Batu Petir bertanya apakah Xiao akan mengikuti benda itu dan mengambil resiko. Xiao pun berkata bahwa bagaimanapun juga dirinya harus tetap menjelajah. Apalagi dengan adanya obat ilahi di sisinya, bahkan jika sebagai sandera juga masih lebih aman bagi Xiao. Sementara terlihat jika Kaisar Kupu-Kupu sedang sibuk makan dan gadis perak sedang sibuk mencari pencerahan. Dan melihat Xiao yang pergi, Batu Petir pun memutuskan untuk ikut melihat apa yang ada di depan mereka. Di sini pun Xiao ini terus mengikuti obat ilahi psikis tersebut. Dan tak lama setelah itu, benda ini memberitahu jika tuannya tersebut berada di ujung sana. Kemudian pun muncul sebuah pohon dari batu yang berkata jika segala sesuatu menjadi rontok serta dunia akan musnah sampai era baru dimulai. Kemudian pun dia langsung berubah seperti gadis yang pernah Xiao temui. Di sini gadis itu pernah berkata jika apa yang digambarkan adalah meniru salah satu obat keabadian milik Xiao. Dan karena hal itu Xiao mengakui jika wanita itu memang persis dengan Su Tianteng atau gadis sulur kehampaan surgawi yang pernah dia lihat. Di sini Xiao berkata jika orang itu mencari Xiao hanya untuk mengatakan beberapa kata tadi, Xiao khawatir jika orang itu sudah mencari orang yang salah. Dan Xiao mengaku jika dirinya belum bisa mengurusi masalah perubahan era dan zaman. Di sini kura-kura itu mengatakan jika dirinya hanya ingin menjalin hubungan yang baik dengan Xiao ini. Dan kura-kura itu berharap agar Xiao bisa melepaskan beberapa obat ajaib di pulau ini. Kura-kura itu juga ingin meminta bantuan Xiao untuk membebaskan dirinya dari belenggu larangan pulau ini. Xiao pun bertanya kenapa dia mencari Xiao. Kemudian di sini kura-kura itu menceritakan jika di luar taman obat Xiao pernah menggunakan sebuah pedang ilahi. Dan hanya dengan pedang itulah baru bisa menghancurkan belenggu larangan di tempat ini agar mereka semua bisa pergi dari tempat ini. Di sini pun Xiao pun mengeluarkan pedang Daluo itu dan bertanya apakah kura-kura ini tak takut jika Xiao melakukan sesuatu yang buruk padanya. Kura-kura itu pun menjawab jika sepertinya dirinya pantas mengambil resiko bersama Xiao setelah melihat Xiao dengan sopan meminta bantuan gadis perak dan tak mengambil darah itu dengan paksa saat menghadapi godaan sarang Fonik. Dan kura-kura itu memberitahu jika akhir dunia ini akan segera tiba, yang mana hanya dengan melarikan dirilah baru mereka bisa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Dan dia juga harus segera menangkap peluang yang ada di depan mata karena kura-kura ini juga tak tahu sampai kapan dirinya bisa bertahan hidup. Di sini kura-kura itu bersedia memberi Xiao harta pusaka langka jika Xiao bersedia membantu dirinya. Mendengar itu Batu Petir pun meminta dulu beberapa batu langka untuk dirinya. Kemudian kura-kura itu pun langsung mengeluarkan itu. Namun di sini Xiao bertanya kenapa kura-kura itu memberi Batu Petir padahal kura-kura itu meminta bantuan Xiao. Mendengar itu kura-kura ini bersedia memberi 2 tetes cairan panjang umur jika Xiao mau. Namun melihat itu Xiao tampak menolak karena itu tak seperti cairan panjang umur, melainkan hanya dahak dari kura-kura tersebut. Terlihat kura-kura ini membalikkan badannya yang membuat Xiao tak tahu apa yang akan dia lakukan. Dan di sini terlihat jika kura-kura ini terus ngeden seperti ingin mengeluarkan sesuatu. Dan ternyata kura-kura ini mengeluarkan benda seperti telur. Xiao pun dengan berat hati langsung memasukkan 2 benda itu ke dalam kucinya. Namun Xiao dikejutkan setelah kura-kura itu menghilangkan asap tebal di depan mereka. Karena terlihat jika di depan mereka ada sebuah danau yang sangat indah. Di sini kura-kura itu memperlihatkan Xiao sebuah rantai di danau itu yang terbuat dari emas abadi dan sudah membelenggu dirinya di tempat ini. Kemudian kura-kura ini berjanji akan memberi Xiao sesuatu lagi jika Xiao bersedia memotong benda itu. Dengan cepat pun Xiao mengeluarkan pedang Daluonya dan langsung menyerap kekuatan rantai tadi masuk ke dalam pedangnya itu. Di sini kura-kura itu terkejut karena embrio dari pedang ini ternyata bisa menyerap esensi emas abadi dan mengubahnya menjadi energi abadi berwarna putih. Terlihat setelah itu pun rantai-rantai tadi perlahan putus satu persatu. Dan kura-kura ini terlihat bahagia karena akhirnya dirinya bisa bebas. Kemudian karena itulah di sini kura-kura itu akan memberikan hadiah lainnya untuk Xiao ini.
Dan pada Perfect World episode 186, Xiao akan kembali meneruskan mencari peluang lain di abadi kuno ini. Dan terlihat Xiao akan terus menghadapi bahaya yang membuatnya semakin lebih kuat. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 185 ini. Di episode ini sih, Mimin gak menyoroti Xiao yang kuat seperti biasa. Tapi Mimin mengambil pelajaran jika kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain, meski kadang orang itu kalau dilihat gak meyakinkan. Tapi percayalah, setiap kita melakukan tindakan baik, pasti kita juga akan mendapatkan balasan yang gak terduga. Dan seperti apa bahaya yang akan Xiao hadapi, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 186. Akhir kata, selamat berakhir pekan buat kita semua, dan see you next episode. 多谢道友相助，吸收仙境，自由了。